Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada pemodelan kredit produktif yang terjadi di BPD. Ini sebagai bagian dari tambahan penjelasan terkait dengan bagaimana aplikasi game teori untuk melihat fenomena yang terjadi di sektor perbankan. Ya. Nah, nanti ketika yang kami lakukan itu adalah analisisnya one shot. Namun demikian sangat terbuka bagi Bapak Ibu sekalian itu untuk melakukan extension jika game ini dimainkan menjadi finitely repeated ataupun menjadi infinitely repeated. Ya. Dan ini kami harap sangat berguna sekali bagi rekan-rekan yang dari Bank Indonesia untuk kemudian memahami terkait dengan fenomena seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan ingatkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan peraturan Bank Indonesia nomor 14 /26, maaf, cut ya. Saya ingatkan untuk kepada Bapak Ibu sekalian terhadap peraturan Bank Indonesia nomor 14 /26/PBI/2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. Ya. Nah, di sana ada pembagian buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu juga modal dari bank juga ada di sana. Dan juga berapa besarnya proporsi dari kredit produktif yang harus disalurkan. Ya. Yang harus disalurkan oleh tiap-tiap bank. Nah, yang menarik kemudian adalah jenis bank di Indonesia ini beda-beda. Ataupun juga strategi yang digunakan oleh bank-bank itu berbeda. Kalau boleh kita jujur, itu ada BPD, itu adalah di sana disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah sebenarnya. Nah, Bank Pembangunan Daerah ini tentunya berbeda dengan bank umum. Tetapi kebijakan yang terjadi, yang dilakukan itu hampir sama. Juga kalau kita melihat ada bank-bank, meskipun banknya besar seperti BRI, itu fokusnya adalah untuk UMKM, ya, banyak nasabahnya untuk UMKM. Sementara di sisi yang lain kita memiliki BRI, Mandiri dan juga BNI yang lebih banyak untuk korporasi. Nah, jadi ataupun juga BTN, ya, yang itu untuk perumahan. Nah, ini pola-pola yang berbeda. Namun kemudian yang menarik adalah kebijakan dari Bank Indonesia itu seolah-olah menyamaratakan seluruh proses bisnis yang dari bank-bank yang berbeda-beda ini tadi. Menjadi kemudian indikatornya sama. Jadi indikatornya tadi pembagian buku, lalu juga proporsi kredit produktif. Gitu. Nah, ini menjadi masalah. Jika strategi bank itu adalah berusaha meminimalisasi transaction cost, maka setiap bank itu akan terdorong untuk menyalurkan kredit kepada korporasi. Kenapa? Ya, menyalurkan kredit pada korporasi itu approach-nya hanya pada satu pihak. Tapi untuk menyalurkan pada UMKM itu transaction cost-nya akan tinggi. Ya. Tapi apakah semua bank memiliki kemampuan seperti itu? Ya jelas tidak, karena masing-masing memiliki pangsa pasar yang berbeda-beda juga. Ya. Sehingga ini yang menjadi masalah. Penyaluran kredit kepada korporasi dengan adanya kebijakan ini menjadi basin of attraction. Semua bank menginginkan itu semua. Meskipun fakta di lapangan seringkali tidak memungkinkan bagi bank-bank untuk melakukan hal seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebijakan ini sangat bias mendorong bank-bank untuk menggunakan homogeneous strategy. Yaitu adalah orientasinya adalah menyalurkan kredit ke nasabah besar. Kenapa? Ya karena ini basin of attraction. Semua orang akan diuntungkan atau semua bank akan lebih diuntungkan kalau bisa mencari nasabah-nasabah yang besar karena hanya cukup melakukan pendekatan ke 1, 2, 3 orang nasabah saja, lalu kemudian indikator yang ada di dalam peraturan Bank Indonesia itu bisa dipenuhi. Tapi untuk bank-bank yang kemudian basisnya itu adalah UMKM gitu ya, ataupun juga itu kalau BPD itu adalah PNS, ini akan menjadi masalah. Nah, disinilah kemudian kita akan mendiskusikan terkait dengan kompleksitas penyaluran kredit ini. Ketentuan di BI terkait proporsi kredit itu tidak mudah untuk dipenuhi oleh bank umum yang fokus pada atau pangsa pasarnya itu adalah satu, nasabah non korporasi dengan pendapatan menengah ke bawah
Atau nasabah yang pekerjaan utamanya itu PNS atau pegawai biasa. Itu jelas tidak mudah. Lalu yang kedua, struktur kredit yang disalurkan itu sangat dipengaruhi oleh apa? Nah, ini banyak sekali. Yang pertama itu struktur perekonomian di daerah layanan. Studi kami di tahun 2013 menunjukkan bahwa struktur perekonomian di daerah layanan itu berdampak pada struktur kreditnya juga. Kalau di daerah itu adalah mayoritas masyarakatnya adalah PNS atau pensiunan pegawai, pertanyaannya, apakah mungkin untuk menyalurkan kredit produktif dalam jumlah yang besar? Tentunya ini akan sulit. Yang kedua, itu juga berkembang adanya budaya yang berkembang di daerah layanan. Yang ketiga, itu adalah segmentasi pasar yang ditarget oleh bank. Kalau bank itu kemudian menarget UMKM, atau bank itu menarget PNS atau pegawai, ini akan menjadi masalah ketika kita berbicara tentang kredit produktif. Nah, kompleksitas penyaluran yang lain itu adalah jika sebuah bank itu memiliki jaringan yang luas, namun pangsa pasarnya adalah nasabah non-korporasi atau PNS, maka proporsi kredit konsumtif dan produktif di tiap cabang itu akan bervariasi, bergantung pada perekonomian daerah. Kantor pusat dan kantor wilayah cenderung fokus ke kredit skala besar, lalu kemudian bagi-bagi tugas yang kecil itu masuk ke cabang misalkan. Jika jaringan tidak luas, maka proporsi kredit cenderung given, ya, dan ditentukan oleh nature, struktur perekonomian di wilayah itu. Ini jauh lebih sulit lagi. Ya, jadi kalau kondisinya ini yang terjadi, itu sulit bagi bank yang memiliki struktur seperti ini. Nah, ini adalah apa yang kami lihat di studi kami tahun 2013, kompleksitas penyaluran kredit mikro. Jadi dari kantor pusat di sini adalah yang kami survei ketika itu adalah BPD. Jadi di BPD kemudian ada cabang, kemudian ada cabang yang konvensional, ada cabang yang syariah gitu ya. Lalu di sana bisa kemudian dipinjam atau berkaitan dengan BPR ya. Nah, itu dari BPR itu kerjasamanya bisa panjang lagi, itu bisa dengan BUKP, kemudian dengan KSP dan lain sebagainya, sebelum sampai ke end customer. Yang syariah itu bisa antara yang syariah itu bekerja sama dengan BMT misalkan sebelum kemudian sampai ke end customer, atau pola mikrokredit, lembaga kredit syariah yang lain. Oke. Nah, ini yang menjadi kompleks kemudian kalau kita berbicara di level kredit mikro. Nah, mari kita lihat bagaimana KPI dari BPD sebagai BRC. Ini adalah kira-kira BPD sebagai regional champion itu memiliki kinerja seperti itu. Ya. Jadi tidak mudah kemudian untuk memenuhi hal-hal seperti ini. Nah, saya ingin melihat fokus pada bagaimana pemodelan yang kami lakukan kaitannya antara BPD dengan penyaluran kredit produktif. Nah, difahami bahwa pangsa pasar BPD itu adalah PNS atau ASN. Nah, ASN ini adalah nasabah yang sangat dinanti-nantikan, ya, karena risikonya itu hampir-hampir tidak ada. Jadi seorang PNS ini adalah nasabah yang contestable istilahnya. Karena apa? Resiko default itu kecil. Katakanlah si nasabah ini PNS pinjam duit lalu kemudian tidak bisa gagal bayar, kemudian yang bersangkutan lari misalkan. Apakah ada masalah? Tidak. Kenapa? Karena yang bersangkutan masih tetap mendapatkan dari kantornya mendapatkan gaji, dan gaji itu kemudian bisa dipotong langsung untuk memenuhi kewajiban tadi. Jadi aman. Kalaupun yang bersangkutan itu sudah pensiun masih tetap dapat pensiun. Ya, ini yang menarik. Ya. Jadi gaji pasti diterima di setiap bulan oleh bank karena tadi yang mengelola adalah bank BPD-nya tadi. Jadi apa yang kemudian bisa kita lihat? Probabilitas dipecat itu juga negligible karena seringkali kalau PNS di Indonesia salah satu feature-nya itu adalah sulit dipecat. Ya. Atau saya seringkali dengan joke menyebutnya sebagai non-pecatable, tidak bisa dipecat. Ya. Nah, sehingga pada dasarnya nasabah PNS ini to some extent seperti back to back garanti gitu, sangat aman. Nah, namun fakta juga menunjukkan bahwa terdapat aturan PNS itu dilarang
untuk memiliki atau berkontribusi terlibat di dalam dunia usaha atau memiliki usaha produktif. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat dalam pemodelan kredit produktif di BPD. Ini jadi kalau kita lihat pemohon kredit di sini adalah agent, yaitu adalah PNS tadi. Kemudian bank itu akan menjadi principal. Dan di sini ada the first and the last mover, itu adalah agent atau juga pemohon kredit. Nah, asumsinya apa? Semua pemain adalah rasional, pasar kredit cenderung kompetitif, dan PNS punya potensi memilih antara kredit produktif dan kredit konsumtif. Sementara non-PNS hanya mengambil kredit produktif. Nah, mengapa di sini kita asumsikan non-PNS hanya mengambil kredit produktif, produktif saja? Karena kita asumsikan yang non-PNS itu untuk mengambil kredit konsumtif itu terlalu beresiko, sehingga katakanlah diasumsikan bank untuk non-PNS itu hanya menawarkan kredit yang sifatnya produktif saja. Karena yang produktif berarti memiliki return on investment. Ya. Nah, asumsi ini bisa diubah, monggo saja kalau mau nanti di-extend untuk menjadi lebih realistis di lapangan. Ini sangat terbuka sekali. Nah, kira-kira game tree-nya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini kita mulai dengan nature. Nature itu menentukan apakah seseorang kira-kira kalau ini lahir sebagai PNS atau lahir tidak sebagai PNS gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita asumsikan di sini ada nature yang bergerak. Nature itu bergerak, kemudian individu itu apakah sebagai PNS dengan probability P dan non-PNS sebagai 1 minus P. Nah, tadi kami asumsikan bahwa setiap PNS itu akan mendapatkan penawaran mengambil kredit produktif, kredit konsumtif, atau tidak mengambil kredit sama sekali. Ya, ini oleh BPD. Sementara untuk yang non PNS kami asumsikan ini sangat strict, yaitu adalah hanya mengambil kredit produktif atau tidak mengambil kredit. Ya, karena tadi diasumsikan bahwa untuk kredit konsumtif ini terlalu berisiko. Ya. Nah, pihak bank kemudian akan menentukan apakah akan menyetujui permohonan atau tidak. Ya. Nah, kalau kemudian disetujui, maka uang akan diberikan kepada PNS. Namun, nah ini yang menarik, PNS memiliki kemampuan untuk kemudian mengalokasikan kredit ini apakah untuk keperluan produktif ataukah untuk keperluan konsumtif, tapi tidak bisa diobservasi oleh bank. Ya, jadi bank tidak bisa menyalurkan kredit, tidak bisa mengetahui setelah kredit dikucurkan uangnya ini sebenarnya dipakai untuk apa, tidak tahu. Nah, kalau pada saat riset ini dilakukan, kami waktu itu di 2014, tingkat bunga kredit konsumtif untuk PNS itu kalau nggak salah hanya 10%, sementara untuk kredit produktif sekitar 12%. Jadi bagi PNS itu masih kredit produktif bagi orang di luar PNS itu 12%, bagi konsumtif bagi PNS itu 10%. Jadi ada margin 2% di sini. Lah mengapa kok kreditnya tingkat bunganya lebih rendah? Ya karena tadi back to back guarantee. PNS itu sebagai nasabah itu adalah sangat contestable karena biaya transaksinya atau risikonya rendah. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan payoff yang ada di sana? Itu hanya saya berikan A1, A2 dan lain sebagainya gitu. Nanti akan ada breakdown terkait dengan perhitungannya, dilihat dari dana pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, inilah mekanisme permainan di mana nature akan menentukan apakah individu adalah PNS atau tidak. PNS kemudian diberikan kesempatan mengajukan kredit konsumtif atau produktif atau tidak mengajukan sama sekali. Ya, lalu setelah nasabah mengajukan proposal kredit, bank memproses aplikasi dan memiliki dua strategi, menerima atau menolak pengajuan itu. Jika bank setuju, maka akan menyalurkan kredit. Nasabah kemudian akan mengalokasikan kredit itu untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Namun alokasi ini tidak diketahui oleh bank. Oke. Nah, dari mana kita menyusun game seperti ini? Ini sebenarnya didasarkan dari wawancara yang kami lakukan di tahun 2013 dengan
rekan-rekan di BPD dan juga BPR ataupun juga lembaga keuangan yang bekerja sama dengan BPD ketika itu dalam menyalurkan kreditnya. Ya. Pada titik seperti ini memang gamenya tidak perfect information. Ini adalah game asymmetric information. Kenapa? Karena nasabah itu memiliki informasi yang lebih baik daripada bank. Nah, inilah payoff permainan. Kita bisa mengetahui dimulai dari discount factor, lalu kemudian kita buat perbandingan tingkat bunga, ya, dengan memperhitungkan discount factor itu, ya, di mana di sana tingkat bunga dari DPK itu lebih rendah, dan memang faktanya seperti itu, lebih rendah dibandingkan tingkat bunga konsumsi, dan tingkat bunga konsumsi lebih rendah daripada tingkat bunga produksi. Lalu payoff pengajuan kredit konsumsi untuk alokasikan konsumsi itu seperti di atas, tapi juga dimungkinkan payoff pengajuan kredit konsumsi, tapi kemudian dipakai untuk kredit produktif. Nah, ini yang lebih menguntungkan. Kenapa? Karena tadi kalau di waktu 2013-2014 itu kira-kira kredit konsumsi itu hanya 10%, tapi kredit produktif itu tingkat bunganya 12%. Sehingga ada margin di sini 2% kalau kemudian PNS itu mengalihkan dari dia mengajukan kredit konsumtif tapi dipakai untuk mendanai kredit produktif. Tapi tidak sebaliknya, karena kalau sebaliknya jadi tidak logis. Nah, ini adalah titik sebaliknya tadi, payoff pengajuan kredit konsumtif dialokasi untuk konsumtif gitu ya. Itu. Nah, di sini ada hubungan antar payoff di mana B1 lebih besar daripada A1, A2 lebih besar daripada B2, dan D1 lebih besar daripada C1, sementara D2 lebih sama dengan C2. Nah, apa solusi permainan yang ada di sini? Setiap pengajuan kredit produktif pasti dialokasikan untuk usaha produktif. Kenapa? Karena tingkat bunganya lebih tinggi daripada yang konsumtif. Kalau itu mau dilakukan yang kredit produktif disalurkan untuk konsumtif, ya pasti orangnya pasti bermasalah itu. Ya, karena kredit konsumtif itu sebenarnya hanya berapa tadi? 10%, sementara kredit produktif 12%. Namun pengajuan kredit konsumtif belum tentu dialokasikan untuk usaha konsumtif. Nah, di sini ada error type 1 dan error type 2, ya. Nah, karena tingkat bunga konsumtif untuk PNS lebih rendah daripada produktif, probabilitas error type 1 itu tinggi, namun probabilitas error type 2 itu adalah 0. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, masalahnya apa kemudian? Apa konsekuensi? Apa implikasinya? Klasifikasi jenis kredit, produktif atau konsumtif, itu idealnya didasarkan pada penggunaan, bagaimana penggunaan real dana kredit itu. Dan bukan ditentukan oleh sumber dana pembiayaan kreditnya. Nah, fakta di lapangan bagaimana? Fakta di lapangan lebih menarik lagi. Jadi kalau kita lihat data-data di BPD, biasanya kredit produktif ini tidak akan sampai seperti yang tadi sudah diberikan di PBI tadi. Biasanya BPD tidak akan mencapai threshold itu, ataupun juga KPI itu. Apa yang menyebabkan para BPD tersebut tidak bisa mencapai pagu kredit produktif? Simple, karena ada aturan bahwa PNS dilarang memiliki usaha. Jadi katakanlah sekarang ada orang mengajukan kredit. Pak, saya mau mengajukan kredit. Untuk apa, Pak? Untuk beli mobil. Loh, mobilnya dipakai untuk apa? Untuk ini, ojek online gitu. Nah, ini kan usaha nih. Kalau yang bersangkutan itu PNS mengajukan kepada BPD, pertanyaannya, apakah langsung ditandatangani? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah usaha. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Biasanya terjadi persuasi. Pak, kenapa tidak diubah? Diubah apa? Ya misalkan alasannya itu anaknya sunatan. Gitu. Atau Bapak akan mantu gitu. Mantu konsumtif, sunatan konsumtif gitu ya. Perkara nanti setelah cair itu Bapak alokasikan untuk beli mobil, itu kami tutup mata. Jadi kalau itu yang terjadi, ya, dan ditengarai hal-hal seperti ini pasti banyak, maka yang jadi masalah kemudian adalah ketidakberhasilan BPD tadi dalam memenuhi KPI.
itu bukan didasar, belum tentu realnya itu BPD tidak bisa loh. Bisa jadi sebenarnya mereka bisa memenuhi, tetapi hitam di atas putihnya harus mengatakan itu sebagai kredit konsumtif. Karena ada aturan tadi. Dan aturannya itu bukan Bank Indonesia yang membuat, tetapi aturannya adalah dari Kemenpan RB. Nah, hal yang sama juga sebenarnya saya akan coba extend juga begini. What would happen? Apa yang akan terjadi kalau kemudian probabilitas non-pecatable tadi itu diturunkan oleh pemerintah? Jadi sekarang katakanlah PNS itu susah masuk tapi mudah dipecat, misalkan begitu. Probabilitas pemecatan dinaikkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah kredit konsumsi kepada PNS itu akan tetap 10% sementara yang kredit produktif 12%? Tidak. Kalau resiko PNS dipecat itu meningkat karena aturan perubahan peraturan dari Kemenpan RB, tentunya bank-bank akan mengikuti, akan melakukan adjustment atau melakukan adaptasi dengan meningkatkan bunga kredit konsumtif. Loh, ini jadi menarik kemudian, yaitu adalah bahwa penentuan tingkat bunga itu ditentukan oleh lembaga yang selama ini tidak kita pikirkan itu berpengaruh. Jadi kalau misalkan kita perbankan seperti ini, kita kan selalu memikirkan apa sih yang mempengaruhi kinerja perbankan. Oh ini katakanlah tingkat bunga, oh itu berarti aturan OJK, aturan BI kan gitu ya, atau perilaku dari bank. Tapi ternyata aturan dari Kemenpan RB itu di sini bisa mempengaruhi bagaimana tingkat bunga yang ditawarkan oleh rekan-rekan yang ada di BPD, mengingat mereka captive marketnya itu adalah para ASN atau PNS.